Halo Toko Muda Flores Timur, masih bersama saya Muhammad Hussein DB yang akan menemani Anda pada hari ini. Halo Toko Muda Flores Timur, masih bersama saya Muhammad Hussein DB yang akan menemani Anda pada hari ini. Kita belajar untuk mendedikasikan potensi yang kita miliki untuk kepentingan Flores Timur ke depan. Kita belajar tentang jalan baru Flores Timur. Jalan baru Flores Timur. Pada video sebelumnya, saya menghantarkan Anda dan memberikan deskripsi secara utuh tentang bagaimana proyeksi Flores Timur ke depan. Ini sebenarnya yang kita pelajari sebelumnya juga terkait dengan satu teori terkait dengan appreciative inquiry. Itu kan beberapa tahapan ya. Saya mencoba untuk mereview sedikit terkait dengan appreciative inquiry atau AI. Di AI ini dia mempunyai ada 4 tahapan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama terkait dengan discovery, kemudian yang kedua tentang dream, kemudian yang ketiga design, dan yang terakhir adalah design. Nah, dari 4 tahapan ini kita sudah mempelajari tentang discovery, yaitu mengeksplorasi lebih jauh tentang kekuatan yang kita miliki. Kalau kita komparasi atau kita elaborasi dengan teori SWOT, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana peluang kita, di mana tantangan kita, itu berada di discovery atau mencarilah di mana posisi kita untuk meng-guide atau meliding Flores Timur supaya dia lebih baik. Kemudian kita mendream. Di pola berikutnya lah kita bicara soal dream atau kita bicara soal mimpi besar kita tentang Flores Timur. Kemarin kita bermimpi di Flores Timur ini, kita menginginkan di sana ada yang kita sebut dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia Flores Timur sejajar dengan kabupaten kota yang lain. Misalnya di kabupaten kota atau kota Kupang itu indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari kabupaten yang lain di di NTT. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu kita bisa contoh di kota Yogyakarta yang punya indeks pembangunan manusia paling tinggi se-Indonesia, yaitu sekitar 85,47. Kita masih berada di 62,89. Nah, bagaimana caranya kemudian kita mendesain atau kita mencoba untuk merancang formulasi yang pas untuk kemudian mengejar ketertinggalan kita. Nah, bagaimana kemudian kita desain? Yang kemarin juga kita sudah mencoba untuk membuat pola bagaimana supaya kita mendesain pembelajaran atau mendesain sesuatu dari khayalan kita atau imajinasi kita atau keinginan kita untuk mengantarkan Flores Timur secara lebih baik. Nah, kita mendesain kemarin, desainnya adalah misalnya bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusianya, begitu ya. Ada tahapannya adalah indeks pembangunan
manusia. Nah, indeks pembangunan manusia ini yang kemudian kita kejar, atau orang sering menyebutnya dengan IPM. Ini memang standar ya, standar UNDP juga, United Nation Development Program juga menggerakkan bagaimana supaya kita meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Sekali indeks pembangunan manusia kita ini kan masih berada di posisi yang ke-62. Ini kalau kita belajar di kampus masih posisi C, kita masih di bawah begitu ya. Maka kita harus mengejar posisi kita itu, indeks pembangunan manusia kita, supaya dia meningkat dan lebih lebih baik dari kondisi kita saat ini. Nah, kalau bicara soal indeks pembangunan manusia sebenarnya sama yang saya jelaskan di periode sebelumnya. Kita bicara soal pertama bicara soal pendidikan. Kemudian yang kedua kita bicara soal kesehatan. Kemudian yang ketiga kita bicara soal ekonomi. Sekali lagi, dalam video-video sederhana ini kan saya mencoba untuk menghantarkan setiap kita supaya mempelajari kurikulum ini satu demi satu, tahap demi tahap, dan bisa kita adopsi secara lebih baik untuk kita hantarkan ini kepada saudara-saudara kita yang berada di kampung-kampung begitu ya, berada di pedesaan-pedesaan, berada di jauh dari perkotaan, untuk bisa mengikuti proses pembelajaran ini secara lebih baik. Kalau kita lihat misalnya soal pendidikan, sekarang ini di Flores Timur yang kita lihat data di laporan pemerintah gitu ya, kita belum punya punya pendidikan strata 3 belum ada gitu ya. Strata 2 juga masih minim sekali. Yang paling banyak kita berada di posisi baru di strata 1 gitu ya, di S1. Nah, termasuk yang paling banyak S1 ini. S1 paling banyak, dan yang berumur 0 sampai 9 tahun itu paling banyak masanya. Nah, kita berada di S1 ini ya, yang bisa mendukung soal pendidikan. Kemudian kesehatan juga demikian, kemudian ekonomi juga demikian, bagaimana kita bisa merancang ini supaya kemudian lebih baik. Kalau kita fokus pada soal pendidikan misalnya, di Flores Timur kan kita punya rentan masyarakat kita untuk kemudian kita bisa sampai pada titik meningkatkan indeks pembangunan manusia. Maka yang kita dorong adalah bagaimana kemudian pendidikan secara lebih baik. Untuk menggerakkan pendidikan, salah satu sektor yang paling penting adalah misalnya di sini kita bisa menggerakkan setiap kampung begitu ya. Di setiap kampung ini misalnya komunitas-komunitas di setiap kampung, anggaplah kampung A gitu ya, mencoba untuk kelompok-kelompok kecil begitu ya. Kelompok kecil misalnya kelompok kecil, untuk kemudian bisa mengejar isu-isu yang bisa di drill di setiap daerah. Misalnya begini, di pemerintah kabupaten kota itu punya misi dalam membangun isu untuk pengembangan pendidikannya. Maka dia bisa mendistribusikan pengetahuan dari baik nasional, baik internasional begitu ya. Kemudian dibuat kurikulum sederhana, lalu kurikulum itu untuk kemudian didistribusikan kepada setiap kelompok kecil ini, supaya kelompok kecil itu bisa mengikuti isu yang bisa berkembang di kabupaten kota. Itu bagian-bagian yang kemudian menjadi tahapan yang bisa kita pelajari. Apalagi sih yang bisa kita dorong secara maksimal, sehingga kurikulum yang kemudian kita rangkai ini, yang kita persiapkan ini, bisa diadopsi oleh kelompok-kelompok kecil yang ada di perkampungan itu. Kita akan buatkan tahapannya sehingga setiap orang bisa mengikuti dan menyadari bahwa ini akan mendorong perbaikan kualitas kita, sekaligus mendorong perbaikan indeks pembangunan manusia kita. Setidak-tidaknya dari 62 ini kita bisa sampai ke 80 saja, itu luar biasa gitu ya. Ke 80 komanya itu luar biasa ini. Sebenarnya kalau posisi kita di kampus itu 80 ini sebenarnya posisi di A. Oleh karenanya saya berharap bahwa ini tidak boleh 1-2 orang yang bekerja, tapi kita buat kelompok-kelompok kerja yang bagus, generasi-generasi hebat yang bagus. Mungkin dia sekarang fisiknya tidak ada di Flores Timur, tetapi dia di luar, tapi memberikan pikirannya terhadap Flores Timur, sehingga semua orang itu bisa bekerja secara maksimal terhadap kepentingan Flores Timur. Saya kira itu dulu di kelas ini, saya akan lanjutkan di kelas berikutnya. Thank you so much, bersama saya DB.